Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan melalui Sapaan Pagi edisi Selasa tanggal 30 Agustus 2022. Kiranya damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan, Engkau boleh membangunkan kami di pagi hari ini, memberikan kami tenaga baru, kekuatan baru, dan semangat baru. Allah Bapa di sorga, terima kasih atas perlindungan yang Engkau berikan kepada kami, keluarga kami, dan orang-orang yang mengasihi kami. Allah Bapa di sorga, sekarang kami akan membaca firman Tuhan, kiranya dapat tertanam baik di dalam hati dan pikiran kami. Inilah doa kami melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, bacaan kita di pagi hari ini terambil dari Yeremia 3 ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-13 yang berjudul Israel dan Yehuda diajak kembali kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepadaku dalam zaman Raja Yosia, "Sudahkah engkau melihat apa yang dilakukan Israel, perempuan murtad itu? Bagaimana dia naik ke atas setiap bukit yang menjulang dan pergi ke bawah setiap pohon yang rimbun untuk bersundal di sana?" Pikirku, sesudah melakukan semua ini, ia akan kembali kepadaku, tetapi ia tidak kembali. Hal itu telah dilihat oleh Yehuda, saudaranya perempuan yang tidak setia. Dilihatnya bahwa oleh karena zinahnya, aku telah menceraikan Israel, perempuan murtad itu, dan memberikan kepadanya surat cerai. Namun Yehuda, saudaranya perempuan yang tidak setia itu, tidak takut, melainkan ia juga pun pergi bersundal. Dengan sundalnya yang sembrono itu, maka ia mencemarkan negeri dan bersinah dengan menyembah batu dan kayu. Juga dengan semua ini Yehuda, saudaranya perempuan yang tidak setia itu, tidak kembali kepadaku dengan tulus hatinya, tetapi dengan pura-pura. Demikianlah firman Tuhan. Dan Tuhan berfirman kepadaku, Israel perempuan murtad itu membuktikan dirinya lebih benar daripada Yehuda, perempuan yang tidak setia itu. Pergilah menyerukan perkataan-perkataan ini ke utara. Katakanlah, kembalilah hai Israel, perempuan murtad, demikianlah firman Tuhan. Mukaku tidak akan muram terhadap kamu, sebab aku ini murah hati, demikianlah firman Tuhan. Tidak akan murka untuk selama-lamanya. Hanya akuilah kesalahanmu, bahwa engkau telah mendurhakakan terhadap Tuhan Allahmu, telah melampiaskan cinta birahimu kepada orang-orang asing di bawah setiap pohon yang rimbun, dan tidak mendengarkan suaraku. Demikianlah firman Tuhan. Baik Bapak Ibu, demikianlah bacaan kita di pagi hari ini. Tema kita pada pagi hari ini adalah akuilah pelanggaranmu. Sering kita mendengarkan ungkapan dalam bahasa Toraja, batu rakatang malilu. Artinya setiap orang, siapapun dia, pasti pernah keliru dan membuat kesalahan. Namun, sering ungkapan ini dijadikan alasan untuk membenarkan kekeliruan atau kesalahan yang dilakukan, entah yang disengaja atau tidak, atau paling tidak agar orang lain memaklumi kesalahan yang kita lakukan. Bacaan hari ini berbicara tentang kehidupan umat Tuhan di kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda, Bapak Ibu, yang telah menyimpang dari Tuhan. Penyimpangan yang mereka lakukan dilakukan secara bersama-sama sebagai satu bangsa. Dan karena bejatnya perbuatan mereka sehingga mereka disebut sebagai perempuan yang murtad dan sundal, dan pencemaran negaranya dengan menyembah batu dan kayu. Ayatnya yang ke-9 dari bacaan kita tadi, Bapak Ibu.
Dalam situasi ini, Yeremia diutus untuk menyampaikan seruan pertobatan agar mereka berbalik dari kesalahan mereka dan kembali menjadi umat Allah. Allah menghukum setiap pelanggaran, namun Ia juga tetap penuh kasih. Dalam Mazmur 103 ayatnya yang ke-9 dikatakan, "Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Ia terus menyerukan agar umatnya kembali bertobat dan sungguh-sungguh mengakui pelanggaran di hadapan Allah." Perlu kita sadari bahwa hidup kita sering menyimpang dari kehendaknya. Namun, oleh kasih-Nya Dia terus menyerukan agar kita bertobat, dan oleh pertobatan yang sungguh, Tuhan akan menerima dan mengampuni kita. Roh Kudus akan menuntun dan menyadarkan bahwa kita manusia lemah dan syarat dengan dosa. Tetapi Allah yang penuh kasih akan menganugerahkan pengampunan di dalam Kristus bagi setiap orang yang dengan sungguh-sungguh bertobat. Amin. Demikianlah sidang jemaat Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita pagi hari ini. Biarlah oleh kuasa Roh Kudus kita senantiasa disadarkan untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, bahwa Engkaulah Allah yang Maha Kuasa namun penuh kasih. Kami bersyukur bahwa dalam kemahakuasaan-Mu kami tetap hidup, dan dalam kasih-Mu kami tetap ada seperti saat ini. Meskipun kami terus diliputi oleh dosa dan kesalahan, tetapi kasih-Mu tiada henti-hentinya. Oleh karena itu, firman-Mu yang mengajari kami pagi hari ini untuk selalu mengakui pelanggaran dan kesalahan kami, sangat kami syukuri, karena itu menuntun kami dan mengingatkan kami bahwa kami ini adalah orang yang selalu penuh dosa dan kesalahan. Dan biarlah hari-hari ke depan secara khusus hari ini kami tetap menyadari akan keberdosaan dan berusaha untuk juga terus datang di hadapan-Mu memohon ampun dan hanya melakukan kehendak-Mu saja. Hamba-Mu Bapak Diaken Alfius Philo Kalalembang yang telah menyampaikan firman-Mu, biarlah Engkau terus memberkatinya sehingga hari-hari yang akan dijalaninya ke depan adalah hari-hari yang penuh berkat. Bapa di surga, bahwa di tengah keberdosaan kami tiada henti-hentinya kasih dan sayang-Mu tetap nyata. Khususnya hari ini ada saudara-saudara kami yang boleh bertambah umur. Biarlah melalui pertambahan umur ini berkat-berkat Tuhan pun terus bertambah-tambah. Dan karena itu biarlah berkat-Mu terus bertambah kepada Bapak Willem Tendeng dan Kesia Natania. Tentu segala kekurangan mereka tidak akan menjadi penghalang bagi berkat-Mu yang akan terus bertambah-tambah. Demikian juga kami yang akan menjalani hari ini, biarlah kami juga terus merasakan berkat-Mu setiap saat, sehingga dalam bekerja, dalam menuntut ilmu bagi anak cucu kami, dalam berbagai kegiatan-kegiatan demi mempertahankan hidup, kasih-Mu tetap kami rasakan. Ya Bapa, kami mohon berkat-Mu untuk sidang jemaat-Mu dalam berbagai keadaan, seperti dalam usia tua, kiranya mereka terus bersemangat melanjutkan kehidupan yang Engkau karuniakan di masa tua. Bagi saudara-saudara kami yang hidup di dalam berbagai pergumulan yang belum terselesaikan, seperti sakit penyakit yang belum sembuh, beban-beban dan pergumulan hidup, rasa duka, berbagai persoalan sosial, kiranya Tuhan itu semua membuat kami semakin dekat kepadamu karena keyakinan
bahwa Engkaulah Allah sumber berkat. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi sepanjang hari ini Tuhan. Engkau kiranya selalu hadir, memberi semangat dan memberi jalan keluar dari setiap hal yang kami hadapi. Doa kami untuk seluruh warga jemaat-Mu dimanapun berada dalam perjuangan mereka. Doa kami untuk seluruh genap keluarga kami dimanapun berada dalam segala jerih dan juang mereka juga. Doa kami untuk semua orang yang hidup dalam kesusahan, hidup dalam kesulitan, dan berbagai keadaan-keadaan yang tidak mereka kehendaki. Tuhan Bapa di surga, doa kami untuk pemerintah kami dan pemerintah bangsa-bangsa, kiranya mereka tetap teguh menjalankan tugas dan tanggung jawab yang Kau karuniakan. Bapa, lindungi kami hari ini dalam berbagai kesibukan, jauhkan kami dari segala dosa dan kesalahan, dan dengarkanlah doa kami dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah sapaan pagi dari Majelis Gereja. Kiranya kita semua terberkati olehnya dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat menjalani hari ini, Ibu Bapa. Selalulah menyadari bahwa kita ini adalah orang yang bersalah dan berdosa di hadapan Tuhan. Namun tetaplah juga untuk mendekatkan diri selalu dengan Tuhan Sang Pengampun itu. Selamat.